Insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas tentang al-infialat. Jadi al-infialat ya, yang diterjemahkan sebagai emosi. Ini masih sangat erat kaitannya dengan pembahasan ad-dawafi, motif atau dorongan alami, dorongan dasar. Ya, kita mulai. Semua yang hadir di sini punya emosi. Nah, kita luruskan ya. Ya. Kita luruskan dulu pemahaman kita tentang emosi. Bahwasanya emosi yang dimaksud di sini bukan amarah. Ya. Karena amarah itu hanya merupakan salah satu dari bagian emosi. Hanya saja karena marah ini yang sering mendominasi. Nah, makanya seolah-olah emosi itu ya marah, padahal tidak demikian. Nah, di sini alhamdulillah ya ada lulusan psikologi juga ya. Allah. Dapat bocoran ini. Iya dulu. Ya kan? Kalau baru lulus nggak tahu kapan mulai kuliahnya kan gitu. Kalau di psikologi emosi ini gimana Bu Nana? Kayak tes nih. Ada pretest, ada post test nanti ya. Belajar dulu gitu. Jadi emosi. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang bisa perlu ditanggapi atau perlu di ini nanti silakan ya Bu Nana ya. Jadi al-infialat atau emosi ini adalah keadaan internal ya. Jadi halat dakhiliyah, kondisi-kondisi yang ada di dalam batin kita, internal, yang timbul dari rangkaian peristiwa dan kejadian dalam kehidupan seseorang. Kalau misalkan ini ada sebuah peristiwa yang kita alami atau sebuah peristiwa yang kita saksikan, keadaan-keadaan dalam diri kita, respon-responnya itu adalah emosi. Lihat anak nangis misalkan, apa yang dirasakan? Emosi juga. Sedih ya, nah itu emosi. Kemudian pada kenyataannya emosi tidak dapat dikendalikan secara langsung atau dikuasai beserta perilaku yang mungkin dihasilkan dari emosi tersebut. Ya, ini sebenarnya juga menimbulkan polemik ya pernyataan ini ya. Apakah betul bahwasanya emosi itu tidak bisa dikendalikan secara langsung, kemudian tidak bisa diarahkan, tidak bisa dikuasai dan seterusnya. Ini juga menimbulkan polemik. Tetapi rata-rata memang emosi ini tidak bisa langsung ditekan, langsung dikendalikan. Misalkan kalau orang sedih, ya, sedih itu bisa langsung ditekan tidak? Bisa langsung dikendalikan, tidak sedih, langsung dihilangkan. Atau yang muncul bersamanya, yakni perilaku. Orang sedih biasanya nangis. Bisa tidak? Langsung tiba-tiba nangis itu dihentikan. Pada asalnya, nggak bisa otomatis emosi itu dikendalikan atau dikuasai. Begitu pula dengan perilaku atau respon alaminya. Bahkan upaya untuk mengendalikan emosi justru dapat meningkatkannya. Sedih nih, jangan sedih. Biasanya begitu. Karena usaha tersebut kadang justru malah membuat terpicu. Ya, ini kan pernyataan-pernyataan ya, sebenarnya juga bisa salah, bisa
Betul. Emosi juga biasa disebut dengan al-wijdaniyat. Ya, al-wijdaniyat itu adalah perasaan hati. Emosi dan rasa ini kan mirip-mirip. Bahkan sebagian orang mendefinisikan bahwasanya emosi adalah keadaan internal yang dicirikan oleh aspek ini. Di antaranya aspek kognitif tertentu. Kemudian sensasi, reaksi fisiologis, dan perilaku ekspresif tertentu. Ya, jadi pola pemahaman kognisi kita, ilmu dan lain sebagainya, kemudian sensasi, reaksi fisiologis, kemudian perilaku ekspresif tertentu, ini semuanya membentuk apa? Ya, bukan membentuk. Semuanya berhubungan dengan emosi. Nah, kadang emosi juga muncul secara tiba-tiba. Ya. Contoh-contoh emosinya diantaranya apa tadi? Tadi sedih sudah ya. Cemas. Cemas itu emosi bukan? Iya kan? Coba. Cemas itu kan juga muncul dari pola kognitif tertentu kan? Kalau kita pemahamannya begini, itu juga bisa memicu kecemasan. Kemudian ada sensasi yang dirasakan. Ada reaksi fisiologis. Kalau orang cemas biasanya apa? Fisiknya. Keringat dingin bisa. Apalagi? Iya, ya banyak ya. Ya, kemudian kalau itu perilaku ekspresif. Jadi terlihat mukanya pucat dan lain sebagainya. Cemas, marah. Kalau marah kelihatan merah wajahnya dan seterusnya. Bahagia, takut, hasad termasuk. Hasad itu termasuk emosi. Iya, kan kondisi internal ya. Termasuk juga penyesalan, an-nadam, itu juga emosi. Nah, kemudian terdapat hubungan yang kuat antara dafi', motivasi, ya, pendorong, dan emosi. Karena motivasi seringkali disertai dengan keadaan, perasaan, atau kondisi emosi tertentu. Misalnya begini, motivasi untuk mencari makanan, biasanya karena apa? Lapar, karena ini kan dafi'nya, pendorong orang untuk mencari makanan itu karena lapar. Kemudian, ketika dia tidak dipuaskan dengan mendapatkan makanan, apa yang dirasakannya? Ya kan, lapar ini kan mendorong nyari makan, ternyata nggak dapat makan, apa yang terjadi? Iya, kecewa dan lain sebagainya. Nah, itu emosi, karena ada mengindikasikan perasaan yang tidak nyaman dalam dirinya. Atau sebaliknya, ketika dia lapar, ini kan pendorong ini kan, pendorongnya, kemudian nyari makanan, dapat makanan, terpuaskan. Emosi yang dirasakan puas, bahagia, senang. Jadi bisa dibedakan ya, dan bisa dihubungkan antara dafi, pembahasan yang lalu, dengan infial, emosi. Lalu emosi ini juga bisa mengarahkan perilaku, sebagaimana halnya motivasi. Misalkan, emosi takut. Ya, kalau lapar tadi kan mendorong orang untuk mencari makanan. Nah, emosi misalkan takut itu juga bisa mendorong seseorang untuk melarikan diri. Emosi marah bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan agresi. Ya. Kemudian emosi cinta itu juga emosi di sini. Ya, cinta itu apa? Emosi bukan? Ya. Kalau emosi cinta mendorong untuk apa? Ya, banyak ini kan. Di antaranya adalah mendorong untuk bertemu dengan yang mencintai. Iya. Karena ujungnya sebenarnya itu. Ya. Cinta itu mendorong kita untuk bertemu dekat dengan yang dicintai.
Nah, ini semuanya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih manusia itu diberikan emosi? Apa hikmahnya kira-kira? Apa kira-kira? Kok manusia diberikan emosi? Iya. Ada emosi, ada pendorong. Iya. Survive. Ya. Kalau manusia tidak punya emosi, tidak punya motif pendorong, ya apa ya? Bukti kehidupan itu kan bergerak ya. Ya, kan? Ya tidak layak sebenarnya dia dikatakan sebagai manusia. Justru dengan adanya emosi dan motif, orang bisa mendorong untuk melakukan sesuatu, bahkan menghalanginya untuk dari berbuat sesuatu yang membahayakan dan buruk. Ya. Nah, emosi ini sangat banyak sekali dan beragam sehingga tidak mungkin terhitung jumlahnya. Nggak bisa. Nggak bisa dihitung, nggak bisa dibatasi. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang menghasilkan emosi. Karena emosi berbeda-beda tergantung pada individu. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi. Jadi yang pertama individunya. Kemudian yang kedua adalah kondisi lingkungan. Kemudian situasi yang dialami oleh masing-masing orang. Ini semuanya berperan untuk menghasilkan emosi. Yang pertama saja tergantung pada individu. Individu ini kan beda-beda. Kognisinya berbeda-beda, ya kan? Pengalaman hidupnya berbeda-beda. Jadi nanti emosi itu selain ragamnya bermacam-macam, kualitas dan kuantitasnya juga berbeda-beda. Sehingga ada pernyataan seperti ini. Seandainya tes emosi yang sama dilakukan pada beberapa orang, maka akan terlihat bahwasanya reaksi fisiologis yang muncul itu bisa berbeda-beda. Bisa dipahami? Ya. Ada 10 orang nih misalkan diberikan tes emosi dengan tes yang sama. Di antara 10 orang ini sama tidak reaksi fisiologisnya? Beda-beda. Kenapa itu? Iya, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Oh iya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke Al-Quran ini ya. Dalam Al-Quran Al-Karim dijelaskan tentang banyak emosi yang menyertai jiwa manusia. Jadi pembahasan tentang emosi, bahwasanya emosi itu berkaitan dengan fisiologis, kognitif, kemudian ekspresi yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Sebelum dibahas di era modern ini, sebenarnya Al-Quran itu sudah seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan yang semuanya muncul dengan berbagai macam manifestasinya, ini sudah terbahas di dalam Al-Quran. Kenapa ini menjadi pembahasan penting dalam Al-Quran? Al-Quran tidak mungkin membahas itu kalau tidak penting kan gitu. Karena pembahasan emosi sendiri itu penting sebenarnya perannya dalam kehidupan manusia. Misalnya, rasa takut membantunya untuk menyadari bahaya dan mengantisipasinya sebelum mengancam eksistensinya, nyawanya. Sehingga rasa takut ini menjadi faktor penting untuk membantu kehidupan serta keberlangsungan hidup manusia. Coba kalau manusia tidak punya emosi takut, ada api di depannya, iya diterjang saja. Nah, ada singa ya lewat saja gitu. Dan yang lebih penting lagi, kalau manusia tidak punya emosi takut, rasa takut, ditakut-takuti dengan api neraka pun dia kan
Ya kalau manusia tidak diberikan emosi, takut, buat apa Allah ngancam? Apa manfaatnya Allah ngancam dengan siksa neraka begini dan seterusnya? Jadi menjaga ketakutan itu penting juga ya. Iya. Demikian juga marah. Itu juga sama seperti takut. Kalau kita tidak punya marah, lihat saudara, lihat keluarga, lihat sesama muslim diganggu, apa yang kita lakukan? Kita membela, kita menyerang orang yang menyakiti mereka. Kenapa? Karena kita punya emosi marah. Lihat agama ini dihina misalkan. Kalau kita tidak punya kemarahan, kita tidak akan bisa berbuat apa. Kadang-kadang marah ini kan kalau tidak ada ini ya bisa jadi agresif ya. Tindakan agresif kalau tidak dikendalikan. Nah, itu diantara fungsi emosi dan urgensinya. Kemudian emosi juga disebutkan selalu menyebabkan perubahan fisiologis dalam tubuh. Ya. Dan muncul terutama pada raut wajah. Jadi kalau yang ekspresi-ekspresi itu biasanya munculnya di wajah. Kenapa Allah munculkan itu? Emosi yang ada dalam diri manusia ini kan internal tadi kan, hala dakhiliyah, kondisi internal, kondisi batin. Tetapi Allah munculkan di raut wajah. Kenapa? Apa hikmahnya? Di antaranya adalah supaya orang lain itu menyadari, mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh sesamanya, saudaranya. Kalau peka. Akhirnya emosinya pun tersulut kan, ya simpati, empatinya itu nyala gitu. Di antara perubahan yang terjadi selama emosi adalah ini, meningkatnya detak jantung, berkurangnya pembuluh darah di usus dan organ dalam, itu ada nanti. Melebarnya pembuluh darah. Iya. Meningkatnya aliran darah ke jantung juga termasuk. Nah, ini kita lihat di beberapa ayat Al-Quran. Di Al-Quran Al-Karim menggambarkan keadaan orang-orang beriman dalam perang Khandaq dan rasa takut hebat yang menimpa mereka, serta menunjukkan efek emosi yang tampak pada hebatnya detak jantung mereka dan mengalirnya darah ke dalamnya, yang meningkatkan ukuran jantung tersebut dan membuatnya membesar hingga mendekati batang tenggorokan. Lihat ayatnya. Iya. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 10 sampai 11, bayangkan gambarannya. Itu kan kota Madinah dikepung. Tapi musuh tidak bisa langsung menyerang karena ada parit. Tapi kan kondisinya di belakang sana ada pengkhianatan Yahudi mengancam, di depannya ada pasukan yang bukan hanya Quraisy, tapi pasukan gabungan orang-orang Arab, ya, Quraisy, Ghatafan dan lain sebagainya. Sehingga dirasakan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idja'ukum min fawqikum wa min asfal minkum. Ingatlah ketika mereka datang kepada kalian dari arah atas dan dari bawah kalian. Wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Dan ketika penglihatanmu terpana, jadi mulai samar kabur, dan jantungmu naik menyesak sampai ke kerongkongan. Ini kan ada trakea ya. Letak jantung kita kan dekat dengan trakea. Nah tadi kondisi takut yang luar biasa secara alami itu akan mengakibatkan darah masuk ke jantung itu lebih cepat, sehingga membuat ukuran jantung membesar, sehingga semakin sesak. Makanya bahasanya kan wabala ghatil qulubul hanajir.
naik menyesak sampai ke kerongkongan. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Terpengaruh akhirnya nih karena rasa takut tadi, dan kalian merasa menyangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Mulai muncul dzon-dzon. Nanti gimana? Kebayang suasananya ya? Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya. Disitulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan dengan goncangan sangat dahsyat. Sudah kita ngalami cobaan ketakutan seperti itu. Terus sampai jantung ini rasanya mau nempel ke tenggorokan, nyesek. Ya, bukan hanya berdebar-debar ini ya. Sudah mulai muncul pikiran-pikiran. Penglihatan tadi juga disebut kan. Penglihatan tuh sudah mulai kabur, udah terpana, udah nggak ini. Iya, tergelincir pandangan itu. Udah saking takutnya. Seperti itulah ujian yang Allah berikan kepada para sahabat. Goncang, karu-karuan. Itu kan puncaknya, tapi selalu setelah puncaknya ujian, Allah akan memberikan kemenangan, ketenangan dan seterusnya. Ya, ini berarti kan, dan telah ditetapkan dalam ilmu anatomi kedokteran bahwa jantung terletak sekitar 1,5 cm di bawah trakea. Jika jantung terisi darah karena detak yang sangat kencang, maka volumenya akan meningkat sehingga membuatnya mendekati trakea tadi. Wabalaghatil qulubul hanajir. Ini kan diungkapkan oleh Al-Quran dalam ayat tadi. Kemudian ini juga ada hubungan ini. Saya belum memastikan apakah apa yang terjadi pada mata itu dikarenakan langsung emosi takut tadi atau karena efek turunan dari jantung tadi. Apakah langsung dari rasa takutnya atau ini adalah efek turunan ya. Takut mempengaruhi jantung, jantung mempengaruhi penglihatan. Ini belum dikaji. Darahnya bisa naik ke atas. Ya. Penglihatan orang-orang beriman menjadi kabur, tidak mampu lagi melihat dengan benar, dan selaput melemahkan pandangan mereka. Ini orang ketakutan ini. Jadi nafas itu jadi tertekan kan? Kalau sedih berarti bisa kayak gitu ya? Bisa ada. Bukan dia karena sedih Ada respon. matanya jadi berselaput. Ada responnya ya. Nah itu tadi ya. Kayak emosi itu bikin nggak mau melihat kenyataan gitu nggak sih Ustaz? Bisa jadi. Jadi iya malah justru menyelamatkan sebenarnya kayak Nabi Yakub itu kayak Ya banyak hal nanti. Itu kan tanda ya. Kita lihat dampak berikutnya. Adapun perubahan yang ditimbulkan emosi pada raut wajah pada hari kiamat sebagai akibat dari emosi sedih dan duka yang menyelimuti jiwa orang-orang kafir. Di Quran surat Abasa itu kan ada kalimat begini. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu tertutup debu, artinya suram, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Jadi kata al-ghabara adalah debu dan qatara adalah kekeruhan, kegelapan. Jadi sudah kusem ya, tertutup debu, gelap lagi. Maknanya adalah wajah orang-orang kafir yang durhaka diselimuti kegelapan karena kehinaan, kenistaan, dan kerendahan, seolah-olah dilumuri debu hitam atau cat dari kotoran. Jadi karena mereka merasa terhina, mereka merasa sedih, mereka merasa menyesal, akhirnya wajahnya ya. Jadi coba lihat orang-orang yang seperti itu perasaannya, wajahnya ya begitu, tidak mungkin berseri-seri. Kayak Umar.
Umar kan nggak pernah ketawa karena dia merasa menyesal. Begitu kali rasanya. Rasul juga kan sama abasa wa tawalla. Jadi ada emosi yang dirasakan kemudian terlihat dari raut wajah. Ya, ini tentang mata ini. Mata juga terpengaruh oleh emosi, di mana emosi takut khususnya menyebabkan pelebaran pupil mata. Nah, di dalam Quran surah Ibrahim ayat 42 sampai 43 Allah berfirman, apa? Ya, ini Ibrahim ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ini mata terbelalak nih kan? Iya. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang bergegas-gegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Gak bisa ngedip, mata terbelalak, gak bisa ngedip, hatinya kosong. Apa ini? Jadi pada waktu itu mata mereka terbelalak dan tidak dapat berkedip adalah gambaran nyata tentang apa yang terjadi dari pelebaran pupil dan tatapan yang intens terus serta ketidakmampuan untuk menutup mata karena sangat ketakutan oleh kengerian apa yang dilihat. Jadi orang kalau takutnya itu udah level apa? Level dewa kan? Level tertentu itu bahkan mereka tidak bisa menutup mata. Penglihatannya akan tetap terus intens tertuju pada apa yang ditakutinya. Pernah lihat di mana di film atau? Iya, mobil di film. Saya ketakutan, ayo pergi masih. Iya. Jadi kalau orang lihat apa yang ditakuti bisa nutup mata, itu masih takut yang biasa. Kalau takutnya sudah luar biasa dia akan mematung itu matanya. Freeze. Karena kosong dikit. Kalau misalkan orang meninggal itu kan pembuluh mata pembuluh darah di matanya kan pupilnya kan juga sampai pecah. Oh iya, kata mengikuti kan. Itu berarti nggak bisa. Apakah dia merasakan emosi juga atau ketakutan atau apa gitu? Iya, melihat itu ya malaikat itu. Ya kalau itu di hadisnya pandangan mengikuti arah nyawa dicabut. Oh, yang lain. Berarti itu bukan emosi. Bukan, jadi mengikuti. Insyaallah. Kalau kita gampang gitu gimana? Kita gampang takut yang kayak gitu. Nah itu pembahasan berikutnya nanti tentang bagaimana terapinya ya. Belum ya. Soalnya kita gampang banget gitu. Dikit-dikit takut. Kemudian di antara perubahan fisik yang terjadi selama emosi karena takut kepada Allah, ini beda lagi nih. Kalau tadi takut yang alami ya, ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rambut yang ada di permukaan kulit berdiri setelah seseorang mengalami semacam merinding. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23 Allah berfirman, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitabam mutasyabiha masani kaqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi kalau khasyah itu kan takut disertai ta'zim, takut tapi mengagungkan, memuliakan. Itu efeknya adalah nih, ya sampai ya Allah, ser gitu. Bergetar hati. Ini kan tanda-tanda ya. Kemudian berikutnya
seringkali kita juga mengamati bahwa ekspresi emosi dilakukan melalui gerakan tangan. Al-Quran Al-Karim menyebutkan tentang membolak-balikan kedua telapak tangan karena keadaan menyesal. Jadi penyesalan yang menguasai manusia. Di dalam Quran surah Al-Kahf ayat 42 Allah berfirman, wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua telapak tangannya. Tanda nyesal ini atas apa yang telah dibelanjakan kedua tangannya untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama penyangganya, dan dia berkata, wahai betapa sekiranya dulu aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Nyesal. Penyesalan yang sangat dahsyat kita akan mengakibatkan kita membolak-balikkan tangan kita. Gimana itu membolak-balikkan tangan? Ya, jadi kan nyesal dulu selama ini harta yang dimiliki itu pakai buat apa gitu. Setelah tahu semuanya dihancurkan oleh Allah, dia mana ini udah. Ya. Nah, sebenarnya respon-respon seperti ini bisa bervariasi ya. Tergantung nanti kebiasaan tempatnya. Misalkan begini, arti gelengan kepala orang India dengan orang Indonesia berbeda. tapi tangan itu jadi kayak tadinya megang terus ada gitu loh. Jadi kayak gitu rasanya tuh gitu. Tapi itu menyesal karena harta. Bisa macam-macam. Ya penyesalnya kenapa dulu tidak di ini dan seterusnya tidak dibelanjakan dengan benar. Kalau apa? Pak, dua-duanya tanahnya gue. Karena gue ya, kepala gue ya. Ya, sementara sampai di sini ya. Nanti akan kita bahas lebih spesifik ada tentang emosi tertawa dan menangis, al-dhahik wal buka. Itu kan juga emosi. Apa yang dirasakan dalam diri kemudian dia tertawa, dia menangis. Kemudian ada al-ghadab, marah, ada cinta. Nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Ya. Kan banyak yang menjelaskan kenapa emosi itu muncul. Tekanan-tekanan yang berulang itu juga semakin ditekan semakin emosi atau bagaimana? Iya, pada asalnya Seorang mendapat tertekan gitu, seorang dapat tekanan dari lingkungannya atau orang. ya, misalkan anak nangis gitu kan. Nangis ini kan karena ada apa? Pemicunya. Iya. Nah, ketika disuruh diem, misalkan contoh, diem langsung enggak? Biasanya malah makin nangis. Jadi malah kadang dia biarin gitu. Nanti kalau diingetin malah makin ini lagi kan gitu. Itu contoh ini ya, contoh mudahnya ya. Jadi tidak bisa kita langsung menekan secara langsung sebenarnya. Tapi ada ininya. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara teratur. Baik, lalu bagaimana dengan ayat yang berbunyi la takhaf wa la tahzan? Jangan takut. Loh, manusia punya emosi itu kok nggak boleh takut, nggak boleh sedih? Kenapa ya toh? Kenapa begitu? Apakah berarti tidak boleh takut? Atau suruh menghilangkan ketakutan? Karena ketakutan itu bisa bikin badannya apa maksudnya sesuatu yang buruk gitu, gitu ya. Baik.
Sebenarnya yang tidak boleh itu adalah larut dalam ketakutan, larut dalam kesedihan yang sampai menimbulkan dampak negatif. Bukan menghilangkan ketakutan, bukan menghilangkan kesedihannya. Sebenarnya itu maknanya. Itu tidak boleh dihilangkan. Islam itu menyikapi emosi bukan dihilangkan, tetapi ditempatkan di tempatnya yang sesuai. Kita diberikan takut. Di mana takut itu kita letakkan. Jangan takut kepada makhluk yang misalkan ini. Tapi takutnya kepada Khalid. Jadi ditempatkan. Begitu pula sedih. Orang kalau tidak punya kesedihan, bahaya tidak? Bahaya. Kalau orang tidak punya kesedihan. Tapi sedihnya itu harus ditempatkan. Bahagia juga sama. Makanya kan ada larangan wala tafrahu ya. Supaya mereka tidak berbahagia. Jadi tidak berbahagia yang berlebihan. Nah, tadi ya, apa namanya kan banyak ya komponen emosi itu ya. Ada fisiologis, jadi jantung, kemudian nafas, pupil, kulit, kemudian ada komponen kognitif, kemudian ada ekspresif. Artinya begini, yang mempengaruhi emosi itu juga termasuk adalah fisik kita. Jadi fisik itu, fisiologis kita mempengaruhi emosi. Makanya biasanya obat-obatan yang untuk meredam gitu kan itu kan lawannya sebenarnya. Antidepresan. Iya, misalkan perasaan emosi yang membuat jantung berdetak, ini pembuluh dan seterusnya kan dibuat obat itu ya untuk menenangkan itu. Selain obat-obatan sebenarnya juga ranah kognitif itu juga berpengaruh kan gitu ya, pemahaman, ilmu dan seterusnya. Bagaimana dia akhirnya dengan ilmunya dia bisa menata ulang pikirannya, itu berpengaruh. Sebenarnya lebih utama itu, karena yang paling besar komponen emosi itu adalah kognitif. Makanya di Al-Quran itu lebih banyak untuk mengendalikan emosi ini menggunakan ranah kognitif. Di antaranya apa? Kalimat innallaha ma'ana itu tadi kan. La takhaf wala tahzan innallaha. Jadi pikiran, pemahaman bahwasanya Allah bersama kita itu yang akan mendrive ya, mengendalikan ketakutan dan juga kesedihan. Di sini insya Allah jelas ya. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ada yang diskusikan? Jadi kalau kognitif itu kan penilaian subjektif ya. Jadi bagaimana kita menilai, bagaimana kita memahami suatu peristiwa, itu punya pengaruh. Nah, sebelum yang lain, ini dulu yang harus diberesin ini ya. Bagaimana kita bisa menilai sebuah peristiwa. Kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa kecewa. Itu adalah karena bagaimana kita menilai.
kok kita ingin sesuatu, tetapi Allah tidak berikan. Biasanya dirasa apa? Kecewa, marah, sedih. Karena gitu. Tetapi ketika penilaian subjektif kita itu baik, ini takdir Allah. Dan takdir Allah itu pasti ada hikmah kebaikan di baliknya. Apakah kita kemudian akan marah? Oke, kita sedih? Apakah kita kecewa? Yang ada apa emosinya? Biasa. Ridho. Iya, ikhlas. Iya, ikhlas, ridho. Iya kan? Sebenarnya kalau fungsi emosi itu kan fungsi adaptif ya. Kalau tadi emosi takut itu kan membantu manusia merasakan bahaya ya. Kemudian marah memicu agresi untuk melindungi diri. Itu kan apa namanya? Adaptif ya untuk menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian apa namanya? Kalau di sudut pandang Islam sebenarnya bukan hanya untuk apa urusan duniawi tadi, mempertahankan hidup dan seterusnya. Justru emosi itu bisa juga dihubungkan untuk apa? Berkaitan dengan hal-hal yang ukhrawi tadi. Mencintai kenikmatan di surga kan gitu kan, ingin bertemu dengan Allah, takut dengan siksa neraka dan lain sebagainya. Hubungannya ke sana lebih jauh. Ya, pembahasan emosi dalam psikologi Islam itu seharusnya. Nah, ini ya sedikit penjelasan ya rada-rada ilmiah lah. Kenapa tadi disebut emosi itu sulit dikendalikan secara spontan. Dan upaya untuk mengendalikannya secara spontan justru akan memperkuat emosi tersebut. Gini, jadi emosi itu dikatakan diproses dengan cepat di sistem mana? Limbik. Amigdala itu ya. Sementara pengendalian rasional itu berasal dari korteks prefrontal yang lebih lambat. Di mana tuh berarti di ininya ya, lapisan atas. Atasnya lagi ya. Nah, dalam situasi emosional tinggi, amigdala dapat membajak otak. Tapi nggak ada teks. Jadi itulah kenapa emosi itu lebih bisa menguasai otak dibandingkan rasional. Jadi kalau ada orang lagi bersedih kehilangan orang itu kan udah sabar ya, atau nangis aja nangis. Nah begitu, ini kan konsep ininya ya. Nah di sini belum terbahas tentang unsur-unsur spiritualnya. Belum terbahas unsur, ini hanya membahas masalah ini tadi amigdala, limbik dan seterusnya itu loh. Padahal di konsep Islam itu ada qalb. Nah, qalbnya tidak terbahas di situ. Jadi kan begini, kalau di konsep Islam gini, ada yang namanya qalb, ada yang namanya akal, ada yang namanya ini emosi itu masuknya di wujudan tadi ya, di infialat itu masuknya di perasaan gitu. Nah, semuanya ini harusnya pengendali utamanya adalah qalb. Oke, emosi bekerja di sini, tetapi manusia juga punya akal dulu. Akal ini rasio. Bahkan disebut akal itu kan wazir, penasehatnya untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan rasional. Jadi tidak berbicara yang ini tadi, tidak. Ini konsep Islam. Kemudian qalb sebagai rajanya, dia yang menentukan. Nah,
ranah-ranah kognitif tadi, pemahaman dan lain sebagainya, ini akan memperkuat fungsi akal dalam memberikan pertimbangan untuk kolb. Dan kesehatan hati kita, spiritual kita, ini akan berpengaruh sekali terhadap fungsi kolb ini. Jadi nanti kolb yang akan mengarah, oh ini kamu ya boleh bekerja, tapi sebatas ini dan seterusnya. Kamu boleh bekerja di wilayah-wilayah tertentu. Di wilayah ini akal harus lebih banyak, gitu kan, prosentasenya. Tapi di wilayah-wilayah tertentu kadang akal udah nggak mampu, ya, dibantu oleh rasa. Contoh misalkan begini, beribadah kepada Allah, akal kita itu tidak mampu. Bagaimana melihat Allah dan seterusnya, kan akal kan dibatasi oleh indera kan. Tapi kemudian ada rasa yang harus dilibatkan, rasa dilihat atau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini emosi ini tidak boleh dihilangkan, karena ibadah tanpa ada emosi itu ya kosong rasa ibadahnya, nggak ada rasanya. Itu kalau dipikir-pikir semua bentuk ibadah kayak gitu sih statusnya. Kalau kita nggak bekerja kayak ambil puasa lah, ngapain nahan haus, nahan lapar. Kan orang agama lain bilang gitu, capek-capek ini, padahal mereka nggak tahu kita nikmatin puasa aja gitu. Lu nggak tahu nikmatin buka puasa kan gitu. Kayak gitu. Terus haji capek, jalan jauh, jalan ini ngapain gitu kan. Ini Ya itu apa? Rasional. Tapi dia nggak tahu gimana emosi kita lihat Ka'bah nangis kan gitu. Jadi jadi kalau sebenarnya kan pendidikan itu biasanya belajar agama tuh waktu kecil gitu ya Ustaz. Padahal tuh sepanjang hidup kita perlu belajar agama terus ya Ustaz ya. Kalau nggak nggak terlatih kan kalau pun kita nggak saling itu ibaratnya yang ada ini yang sering terucap itu insya Allah dia pendidikan agamanya dasarnya udah ada. Nah iya, Tapi kemudian dia mau menempuh pendidikan yang lain yang mungkin nggak ada kaitan dengan agama, tapi kan tidak menafikan bahwa ini ada kaitan dengan agama. Iya. Jadi itu sebenarnya sepanjang itu ya Ustaz. Jadi kehidupan kita, ibadah kita itu harus ada semua komponen ini ya, biar indah gitu ya. Sebenarnya kayak intrapersonal communication itu sebenarnya itu adalah komunikasi antara akal dan kolb ya. Semuanya. Dulu ini menang-menangan mana nih? Dan harus sesuai mana yang harus menjadi ini utamanya. Dunia nggak terlatih Rajanya dekat itu sama Allah, rajanya dulu dia nggak bisa kan kali ya, rajanya kan kasih putusan. Terus ada makhluk ketiga lagi. Iya. Syaitan. Kita kalau maksiat kalau kita hitam Ngobrol. Fungsinya udah berkurang. selesai Iya. Baik, coba kita sekarang bahas satu regulasi emosi ya. Misalkan marah ya. Ini kan marah yang tidak terkendali, tadi kan emosi itu ya. Di pembahasan psikologi, regulasi emosi yang berupa marah ini kan bisa diregulasi melalui menilai ulang situasi secara kognitifnya. Dinilai ulang tadi ya. Kemudian diantaranya juga selain menilai ulang, mindfulness itu loh. Kesadaran penuh. Jadi sadar dulu, jadi jangan langsung bertindak, memberikan respon, sadar, menilai ulang situasi, kondisi. Kemudian ada yang disebut juga modifikasi respon. Modifikasi respon perilaku. Tapi kan kalau di barat tadi di konsep konvensional misalkan marah nih harusnya tadi apa terus jadi mukul pelepasannya kayak gitu kan ini kan. Tapi kalau di Islam kan nggak begitu caranya. Ada beberapa yang betul tadi kan, menilai ulang peristiwa tadi atau reprisal itu kan. Kemudian kesadaran juga kan harus dinyalakan kan. Ada doanya kan gitu. Jadi kemudian kalau regulasi dengan modifikasi respon tadi kan perubahan situasi. Ketika berdiri ya suruh dengan duduk,
Kemudian ketika duduk suruh berbaring, suruh wudhu, mandi dan seterusnya. Ini sebenarnya untuk merendahkan emosi secara bertahap. Ditambah lagi ada satu konsep yang tidak dimiliki barat ya dengan doa yang ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ibu-ibu kan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi sambil emosi. Iya. Jadi itu sebenarnya adalah regulasi. Nah ini perlu dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Mungkin dia bisa Iya, itu tuh harus dilatih ya San ya. ya apa nih piring kali ya jangan Iya. itu negatif. Jadi Jadi ngerusak. Iya, kalau mau keluar rumah kan udah doa tenang gitu, tapi ternyata di perjalanan jadi respon-respon yang negatif coba dimodifikasi. Iya. jiwa. Tetapi masukkan nilai-nilai Islam. Ada tuh teman misalkan dia kalau emosi modifikasi perilaku responnya apa? Makan. Temennya Ustaz kenal kalian. Temennya pasti kenal banget ya. Satu geng kayaknya. Nah, teman waktu kuliah dulu. Saya perjelas ya, biar nggak salah paham. Kirain temennya Ustaz. Soalnya circle saya sama begitu. Bisa jadi. Tapi kan maksudnya apa ya, maksudnya kadang itu menjadi hiburan kita gitu, maksudnya makan ini sehingga Ya. dengan makanan Jadi emosi memang misalkan begini ya, rasa suka, rasa tidak suka itu kan emosi. Seperti tadi, Islam tidak menghendaki semua dihilangkan. Bahkan itu tetap ada dalam diri manusia. Satu hal yang dipastikan adalah jangan sampai emosi yang ada dalam diri itu kemudian memicu respon yang negatif, respon yang tidak sesuai dengan syariat. Misalkan di Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah rasa kebencian atau ketidaksukaanmu pada suatu kaum menjadikanmu berbuat tidak adil. Ya, tetap ada di sini nggak suka dan tidak suka itu tetap ada, itu tervalidasi. Tapi perjuangannya adalah bagaimana suka dan tidak suka itu tetap menjadikan kita berbuat adil. Nah, jadi jangan sampai emosi itu menjadikan kita merespon melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dari sinilah seni perjuangannya ya. Kita diberikan emosi, tetapi tidak boleh merespon dengan sesuatu yang ibaratnya kayak diharamkan. Oh, alam bisawab ya. Nah, udah musuh. sementara kita tutup dulu ya. Ini udah hampir 1 jam ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Billahi minal taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.